Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 26. Teksnya ayat 52 sampai 65. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 52 sampai 56. Tuhan berfirman akan membagi tanah menurut nama-nama yang dicatat sebagai milik pusaka mereka. Paragraf yang kedua ayat 57 sampai 62. Jumlah orang Lewi yang berumur 1 bulan ke atas itu 23.000 orang. Paragraf yang ketiga ayat 63 sampai 65. Tidak dihitung lagi seorang pun dari mereka yang dicatat di padang gunung Sinai selain Kaleb dan Yosua. Kesimpulannya, Tuhan berfirman akan membagi tanah menurut nama-nama yang dicatat sebagai milik pusaka mereka. Kemudian orang Lewi dihitung menurut kaum masing-masing. Gerson, Gehat, Merari, Limni, Hebron, Mahli, Mushi, dan Korah. Jumlah mereka yang berumur 1 bulan ke atas itu 23.000 orang. Dan mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Dan dari semua orang Israel yang dicatat itu, tidak ada seorang pun yang dicatat di padang gurun Sinai selain Kaleb dan Yosua. Ajaran tentang Allahnya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat, kepada yang besar jumlahnya dengan besar dan kepada yang kecil jumlahnya dengan kecil. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Pentingnya, ya, kepada mereka jumlah besarnya memberikan besar, jumlah banyaknya begitu. Namun kecilnya kecil. Namun, sekalipun begitu, untuk membagi daerahnya, posisinya harus membuang undi saja, supaya mereka tidak bertengkar yang mereka ingin memilih lebih baik tanahnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel harus membagikan tanah itu sebagai milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat sesuai dengan jumlah besar mereka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Kedua, orang Lewi dihitung menurut kaum masing-masing. Gerson, Kehat, Merari, Limni, Hebron, Mahli, Mushi, dan Korah. Mereka yang berumur 1 bulan ke atas itu dihitung, dan jumlah mereka 23.000 orang. Mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel dan tidak diberikan tanah sebagai milik pusaka. Ketiga, semua orang Israel yang dicatat di padang gurun Sinai telah mati di padang gurun sesuai dengan firman Tuhan, selain Kaleb dan Yosua. Aplikasi hari ini, pertama, percaya bahwa Tuhan akan membagi milik pusaka dan harta benda kepada Anda sampai secukupnya, dan usaha akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, kita harus serahkan hak kepada Tuhan. Janganlah dengan keinginan pribadi ingin memilihnya yang lebih baik. Harus serahkan tentang itu kepada Tuhan. Kedua, jangan usaha akan milik yang baik daripada orang lain dengan memaksakan mereka. Usaha akan bagi dengan cara adil dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sepertinya undi. Akhirnya praktek hari ini, jangan bimbang dari iri hati tentang kepunyaan besar orang lain. Dan apabila pertengkaran untuk mencari keuntungan lebih besar secara pribadi, serahkan hak keputusan Anda kepada Tuhan dengan mengaku bahwa Ia akan memberi bagi saya dengan paling baik dan paling cocok. Itu keputusan Tuhannya, pemilihan Tuhannya paling baik, paling cocok bagi kita. Kita harus mengakunya itu dan harus serahkan
hak kepada Tuhan. Kalau begitu, Tuhan pasti akan membimbing kita yang paling baik. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.